Oke, selamat datang kembali di Telaah Mendalam kita. Kali ini kita punya cerita yang inspiratif banget buat Anda. Coba Anda bayangkan sebuah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parigi. Lokasinya ini unik loh, persis di tepi laut. Iya, di tengah kota Parigi ya, tapi langsung pinggir pantai. Betul. Suasananya sih tenang ya, tapi justru di situ ada tantangan tersendiri. Nah, kita bakal selami kisah dari seorang guru di sana, Ibu Emi Nuriani. Beliau guru teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Menarik nih, kisah dari daerah ya. Iya, dan sumber kita kali ini penuturan langsung dari Ibu Emi sendiri. Beliau cerita gimana kondisi awal laboratorium TKJ mereka. Dulu itu katanya cuma ruangan sederhana, fasilitasnya ya bisa dibilang apa adanya lah. Jadi siswa belajar teori jaringan, konfigurasi IP, fiber optik gitu ya? Iya, belajar itu semua, tapi bayangan soal dunia industri itu cuma lewat gambar aja. Anda pasti bisa merasakan kan gimana gemesnya seorang guru lihat potensi muridnya tapi sarananya terbatas. Pasti, kayak ada tembok penghalang gitu ya antara teori sama prakteknya. Ya, itu dia. Oke, jadi misi kita hari ini di Telaah ini adalah membongkar gimana sebuah mimpi buat punya laboratorium standar industri, kayak punya Telkom gitu, gimana mimpi itu bisa terwujud di tengah banyak keterbatasan. Betul, keterbatasan yang nyata banget. Iya, tantangannya kan tadi disebut udara asin pantai itu, wah itu musuh alat elektronik banget. Belum lagi soal anggaran, pasti jadi isu juga. Tapi yang menarik di sini, yang kita mau gali, justru gimana keterbatasan itu malah memicu solusi kreatif dan semangat gotong royong. Nah, ini dia bagian serunya. Jadi gimana mereka dobrak tembok itu? Ibu Emi ini didukung penuh sama kepala sekolah dan timnya, ada Pak Dahlan juga disebut. Mereka nggak nunggu lama, langsung gerak, mulai dari nol. Dari nol itu maksudnya gimana? Ya itu, ngecat ulang lab biar warnanya mirip sama Telkom Akses katanya. Terus merapikan kabel-kabel biar kelihatan profesional gitu. Oh, detail ya persiapannya? Iya, dan ada satu momen yang diceritain Ibu Emi, ini menurut saya simbolis banget. Mereka sampai menanam tiang Telkom sungguhan di area lab. Wah, tiang Telkom beneran? Beneran? Jadi bukan cuma buat pajangan atau latihan biasa, tapi ini kayak jadi tugu harapan gitu. Menunjukkan kalau dari Parigi Motong pun mereka berani mimpi besar. Keren banget itu simbolismenya. Jadi nggak cuma fisik labnya, tapi semangatnya juga dibangun ya? Persis. Oke, terus langkah selanjutnya apa setelah labnya mulai dibenahi? Nah, ini langkah krusial berikutnya, membuka jendela ke dunia industri. Ibu Emi ini berani, dia mengundang teknisi langsung dari PT Telkom Indonesia cabang Parigi. Jadi guru tamu gitu ya? Betul, jadi guru tamu. Dan katanya inisiatif ini disambut baik banget sama pimpinan Telkom setempat. Para teknisi beneran datang ke sekolah, ke lab mereka. Wah, ini bagus sekali. Jadi siswa dapat ilmu langsung dari praktisi ya? Iya, mereka belajar langsung teknik splicing itu loh, nyambungin kabel fiber optik yang halus banget itu kan? Oh iya, itu butuh ketelitian tinggi. Betul. Terus konfigurasi perangkat jaringan, sampai dapat gambaran soal etika kerja, budaya kerja profesional itu gimana. Pengalaman kayak gini, wah ini mahal harganya buat siswa SMK. Jelas, ini jembatan langsung antara apa yang dipelajari di kelas sama apa yang terjadi di dunia kerja nyata. Penting banget ini. Dan hasilnya bisa ditebak lah ya, lab TKJ itu berubah total. Ibu Emi sampai menyebutnya jadi ruang inspirasi. Ruang inspirasi, keren. Anak-anak jadi jauh lebih semangat belajarnya. Katanya jadi datang lebih pagi, rasa ingin tahu mereka meledak. Jadi aktif belajar bareng, saling bantu. Kolaboratif jadinya ya? Iya, kolaboratif, inovatif. Nggak ada lagi rasa minder atau merasa tertinggal dari sekolah di kota besar. Ini bukti nyata, dari sekolah di tepi laut pun mereka bisa pede buat bersaing. Luar biasa perubahannya. Jadi, kalau kita tarik intisarinya nih ya, kisah ini kan bukan cuma soal membangun lab fisik semata. Bukan, lebih dalam dari itu. Ini soal membangun apa yang Ibu Emi sebut jaringan harapan. Jaringan yang nyambungin semangat anak-anak, mimpi mereka, sama masa depan mereka di sana. Ini nunjukin banget gimana kuatnya visi seorang guru kalau didukung sama komunitas sekolah, dan nah ini, kolaborasi sama industri itu kuncinya. Setuju, kolaborasi itu penting banget. Iya, ini bukti kalau pendidikan yang berani bikin siswanya mimpi besar, itu bisa mengubah segalanya.
Gak peduli lokasinya di mana, mau di tepi laut atau di gunung. Dan sumber kita ini, cerita dari Ibu Emi, juga menyinggung rencana mau ada testimoni siswa ya, yang pasti makin kelihatan dampak nyatanya. Iya, itu pasti akan lebih menyentuh lagi kalau dengar langsung dari siswanya. Kisah dari Parigi ini benar-benar bikin kita mikir ya. Mikir gimana tuh? Ya, mikir. Berapa banyak lagi ya potensi hebat di daerah-daerah kayak Parigi ini yang mungkin belum mekar maksimal gitu. Cuma karena kurang fasilitas atau mungkin kurang akses ke dunia industri. Iya juga ya. Banyak Ibu Emi lain mungkin di luar sana. Bisa jadi. Cerita Ibu Emi ini kan ngasih lihat satu contoh solusi lokal yang ternyata sukses banget. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan juga setelah mendengar telaah kita ini. Gimana ya caranya kita bisa ikut menumbuhkan atau paling nggak mendukung lah lebih banyak lagi jaringan harapan kayak gini di tempat lain. Supaya kesempatan itu merata ya. Betul, supaya setiap anak dimanapun mereka berada punya kesempatan yang sama buat bersinar, buat kejar mimpinya. Gak peduli seberapa jauh mereka dari pusat keramaian kota. Pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang dan pikirkan bersama. Kami bisa belajar secara langsung seperti di industri sebenarnya. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan, bermakna, berorientasi pada keterampilan nyata. Belajar praktik dengan tiang Telkom membuat saya benar-benar memahami bagaimana jaringan internet dipasang dan dihubungkan. Saya merasa seperti teknisi Telkom sungguhan. Pembelajaran menjadi seru, menantang, dan membuat saya semakin yakin bahwa jurusan TKJ bukan hanya teori, tapi juga keterampilan nyata. Terima kasih kepada Ibu Emi Nuriani dan seluruh guru produktif yang ada di SMK Negeri 1 Parigi yang telah menghadirkan cara belajar yang sekreatif ini. Sahabatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.